Kalau sudah masuk kelas, saya tidak perlu membacakan kontrak perkuliahan karena sudah dibacakan pada kelas sebelumnya ya. Iya, sudah dibacakan kan di kelas sebelumnya untuk kontrak perkuliahannya sama modelnya seperti ini. Modelnya seperti ini, mungkin nanti ini yang membedakan. Ini yang membedakan. Karena dosennya ada 4. Ini kalau secara Mas, kami menulisnya seperti ini. Ketika memproses suatu nilai itu, halo, saya jelas ya? Atau hilang-hilang suara saya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya? Ya, pada kenyataannya nanti karena dosennya ada 4 ya. Dosennya nggak ada praktikum, kemudian itu akan memiliki bobot sebanyak 25% sehingga totalnya adalah 100%. Tapi nanti kalau ada mini riset atau entah itu online, entah itu offline, itu masing-masing dosen akan memiliki bobot 20% dan praktikumnya 20%, sehingga Manda WFH-nya Oke, mohon maaf terputus sih, lihatnya kurang bagus kalau jam segini. Itu tadi ya, jadi bobot nilainya kalau nanti ada praktikum masing-masing dosen 20%, sama praktikum 20%, maka totalnya di situ ada 100%. Itu model penilaiannya, nanti yang terjadi pada kenyataannya seperti itu. Nah, untuk komitmen pada perkuliahan yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen saya rasa sudah dibacakan di mata kuliah yang lainnya. Di mata kuliah yang lainnya, ini atur-aturannya, mahasiswa berhak melaporkan dan lain sebagainya, ini pun sudah dibacakan. Yang perlu kalian ketahui, untuk mata kuliah untuk perkuliahan dengan saya, kalian bebas pakai baju apapun, apa yang cewek, kalau yang cowok malah tidak boleh pakai kerudung, itu saja. Mau pakai baju tidur juga nggak masalah, yang penting kameranya nggak dinyalakan, itu. Tidak harus menyalakan kamera, sambil makan pun tidak masalah, asalkan kameranya dimatikan ketika makan, itu. Saya tidak menyalakan kamera sama seperti tadi pagi karena Zoom saya masih kondisinya terbalik. Yang atas di bawah, yang bawah ada di atas, sehingga saya tidak bisa menyalakan kamera. Ini untuk komitmen pada praktikum juga sudah dibacakan oleh dosen mata kuliah yang kan itu tadi. Satu hal untuk kaitannya terjadi atau dilakukan secara online, kami para dosen tidak akan mengetahui kalian nyontek, kalian buka open book atau yang lainnya. Kalau saya sendiri, saya akan memberi tulisan di Google Form tersebut bahwa ujian ini harus dilakukan secara jujur, tidak boleh membuka referensi bentuk apapun. Nah, itu pilihan kalian untuk berlaku jujur, untuk bersikap jujur atau tidak jujur, itu hak kalian, bukan hak ya. Itu pilihan kalian lah, bukan hak itu. Karena itu bukan sesuatu yang bagus. Oke, ini untuk dosen pengampu kelas D adalah Bu Prilia Dewi Fitria Sari. Nanti ini akan saya kirimkan ke PJMK-nya untuk diberi nama dan NIM dan tanda tangan ya oleh
5 mahasiswa atau mahasiswi. Oke, sebagai bentuk kesepakatan kalian terkait kontrak perkuliahan yang ini atau kontrak perkuliahan mata kuliah biodiversitas fungi protista. Ada yang ditanyakan terkait kontrak perkuliahan ini? Tidak ada yang ditanyakan? Atau tidak setuju? Saya tidak setuju kalau model penilaiannya seperti itu. Langsung aja praktikumnya 100%, dosen nggak usah memberi nilai, ya nggak masalah. Gimana? Sudah sepakat? Oke. Sama sepakat, Bu. Kalau sudah sepakat untuk konter yang nanti akan kuliah sama PPT yang kita bahas pada hari ini. Oke, kita mulai perkuliahan hari ini tentang protista. Tadi kalau ingat yang kita bahas kalau sesuai RPS ini ada 2 yang kita bahas, yaitu Rhizopoda sama Flagellata, atau bisa juga Flagellata sama Ciliata, atau Ciliata sama Sporozoa. Yang pastinya kita akan membahas 2 protozoa pada hari ini. Sebelum ke sana, saya ingin memperkenalkan protista. Protista itu merupakan kalau ini tidak dibahas di mikrobiologi umum, karena protista ini menyerupai, mirip. Ada yang mirip hewan, ada yang mirip tumbuhan, ada yang mirip jamur. Belum ada yang mirip manusia. Kalau mirip manusia mungkin protista mirip manusia gitu ya. Tapi karena belum ada, itu cuma 3 bahasa. Mirip hewan, mirip air atau yang bersekat. Jadi tidak ada istilah khusus. Kalau pada hewan sebutannya yang protista menyerupai hewan itu sebutannya adalah protozoa, sedangkan yang mirip tumbuhan itu sebutannya adalah alga. Jadi memiliki sebutan yang mirip hewan sama mirip tumbuhan. Untuk yang mirip jamur tidak ada nama lainnya, ya. Jadi untuk mata kuliah ini protista atau biodiversitas 2017 kayaknya 2017 atau 2016 akhir ini sesuai apa ya, istilah perpres atau apa ya, keputusan presiden bahwa harus dieksplor. Nah, eksplorasinya pada yang bentuknya kecil-kecil atau renik-renik itu dimunculkan ini. Oke, saya terhubung kembali, mohon maaf. Kok keluar masuk kayak gini? Berarti saya minggu depan ngajarnya dari kampus saja biar nggak keluar masuk seperti ini. Ini ya, jadi dia merupakan eukariotik yang uniseluler atau bisa multiseluler yang belum terdiferensiasi menjadi jaringan, dan ini kemiripan ciri dengan tumbuhan mirip-mirip saja gitu. Ini protista, itu pendahuluan tentang protista. Sekarang kita bahas protista menuliskan ini Anthony van Leeuwenhoek ini
tentang tidak ada lagi pemandangan yang lebih kecil. Makhluk hidup yang ditemukan ini lebih dari 3 abad silam, 300 tahun, 350-an kalau saya hitung, dan sampai saat ini masih digunakan sebagai objek penelitian yang disebut sebagai protista. Protista ini berasal dari bahasa Yunani protos yang artinya pertama. Kata ini mengandung arti sesuai sesuatu yang sangat lama atau usang atau sudah sangat tua. Itu namanya protista atau protos itu sendiri. Sebentar ya, ada gangguan ini. Ini ciri-cirinya. Jadi dia makan eukariotik yang bersifat uniselular, ada yang bersifat heterotrof dengan cara menyerap atau menelan makanan dari daerah sekitarnya. Ini ciri-ciri untuk protista. Jadi yang menyerupai hewan itu sebutannya adalah protozoa yang merupakan makhluk uniseluler atau multiseluler. Segala aktivitas hidup dilakukan oleh sel tersebut, di mana model hidupnya tadi kebanyakan heterotrof, berkembang biak dengan cara membelah diri atau konjugasi. Saya tekankan lagi bahwa di sini protozoa atau protista yang menyerupai hewan itu bukan merupakan bakteri karena ada 4 pembeda, yaitu pelindung tubuh, bahan pelindung, bentuk tubuh, sama gerakan. Masing-masing ini memiliki perbedaan. Kalau pada pelindung tubuh, di situ untuk bakteri dinding selnya tebal, sedangkan protozoa berupa selaput plasma tipis, atau kalau kalian pernah melihat atau mengamati amoeba, di situ terlihat kan seperti selaput plasma yang tipis atau dia transparan tipis, masih bisa berlekuk-lekuk. Ketika dia berjalan ke sana, dia melekuknya di daerah sana, ketika berjalan ke sini melekuknya di daerah sini. Nah, kalau pada bakteri itu bentuknya tetap seperti itu karena dinding selnya tebal. Yang kedua, bahan pelindung. Kalau pada bakteri bahan pelindungnya di situ terdiri dari selulosa dan agak kaku. Sedangkan pada protozoa itu tersusun oleh lipoprotein yang lentur. Nah, karena tersusun oleh lipoprotein ini makanya dia lentur. Sebenarnya seperti itu. Bentuk tubuh kalau pada bakteri tetap, kalau pada protozoa mudah berubah. Kalau geraknya, kalau pada bakteri kurang banyak bergerak, jadi kurang aktif gerakannya. Kalau terlalu pasif. Kalau pada protozoa umumnya banyak bergerak sehingga mudah diamati. Itu. Jadi kami harap mahasiswa mengetahui perbedaan antara protozoa sama bakteri. Karena sama-sama dia bersifat mikroskopis. Sama-sama mikroskopis, tetapi protozoa bukan merupakan bakteri. Itu. Klasifikasi protozoa berdasarkan alat geraknya dibagi menjadi 4 filum. Ada flagellata, protozoa, ciliata, sama rhizopoda. Kalau flagellata bergerak dengan flagel atau bulu cambuknya, sedangkan sporozoa sebutannya apicocomplexa. Apicomplexa dia tidak memiliki alat gerak khusus. Jadi
di daerah sekitar dinding selnya itu polos, tidak ada apa-apa. Berbeda dengan Ciliata yang di situ banyak rambut getarnya, kecil-kecil banyak. Untuk Rhizopoda atau Sarcodina, ini alat geraknya berupa kaki semu atau rhizoid, di situ akar, podos artinya kaki semu. Contohnya amoeba itu ya yang terkenal. Oke, ini ciri-cirinya untuk kelas 4 kelas itu tadi. Alat geraknya sudah pasti berbeda. Ini alat geraknya berbeda semuanya karena pembagian keempat ini berdasarkan alat geraknya. Untuk habitatnya ada yang sama, ada yang berbeda. Kalau Sporozoa ini hidupnya parasit pada manusia atau hewan. Sedangkan yang flagellata ada yang parasit, ada yang hidup di air laut, air tawar gitu. Untuk Ciliata sama Rhizopoda ini juga ada yang parasit. Sedangkan Ciliata ini banyak ditemukan di tempat-tempat yang lembab atau yang nyemek-nyemek modelnya seperti itu. Ini banyak ditemukan Ciliata. Cara hidup rata-rata soliter sampai koloni. Reproduksinya membelah diri sama konjugasi, ada yang melibatkan sporozoid sama gametosit, contohnya sporozoa. Ini contoh-contohnya yang terkenal dari kelas Rhizopoda adalah amoeba Entamoeba gingivalis atau yang lainnya. Ini amoeba yang terkenal. Sedangkan Ciliata ini yang terkenal adalah Paramecium. Didinium juga sih, tapi enggak Vorticella juga, tetapi orang lebih mudah mengingat Ciliata itu ya Paramecium itu. Untuk Flagellata ini contohnya Trypanosoma, ada banyak sekali macamnya Trypanosoma. Sedangkan untuk Sporozoa yang terkenal adalah Plasmodium. Plasmodium pun jenisnya ada banyak. Ini ya, jadi ini yang kayak yang terkenal gitu di masing-masing kelas tersebut. Oke, kita bahas satu persatu tentang Rhizopoda atau Sarcodina. Tadi ya, berasal dari kata rhizos sama podos, atau Sarcodina itu sarco daging. Makanya kayak daging gitu kalau dilihat. Bergerak dengan kaki semu yang digunakan untuk alat gerak atau yang digunakan untuk memangsa makanan. Untuk memangsa makanan menggunakan kaki semu tersebut. Jadi kaki semu itu gunanya ada dua, sebagai alat gerak sama pemangsa makanan. Ini bersifat heterotrof, yaitu memangsa alga yang bersifat uniseluler, bakteri, atau protozoa jenis lain. Atau Ciliata itu juga biasanya dimangsa oleh Rhizopoda. Kalau Ciliatanya masih kecil, terus Rhizopodanya ukurannya lebih besar, biasanya itu dimangsa. Tetapi kalau Ciliatanya ukurannya lebih besar, biasanya Rhizopodanya tidak berani mendekat. Kalau dulu saya kuliah melakukan pengamatan itu waktu masih menggunakan mikroskop ya. Kalau sekarang kan videonya banyak sekali, bisa diakses tanpa melakukan pengamatan langsung. Rhizopoda ini dibagi menjadi dua, ada yang bercangkang, ada yang telanjang atau tanpa cangkang. Yang telanjang itu amoeba. Jenis-jenis amoeba, entamoeba itu rata-rata teranjang semuanya, sedangkan yang bercangkang itu biasanya hidup di alam bebas. Maksudnya di sini tidak menyebabkan parasit. Kalau amoeba kan ada yang masih sifatnya parasit. Kalau yang bercangkang kayak Globigerina ini tidak bersifat parasit. Ciri-ciri umum sama seperti tadi, yang membedakan di sini ada tambahan sitoplasmanya terdiri dari endoplasma sama ektoplasma. Reproduksinya aseksual dengan cara pembelahan biner, atau ada yang bisa membentuk kista. Jadi untuk amoeba tertentu itu ada yang mampu membentuk kista pada lingkungan yang kurang aman atau lingkungan yang membahayakan dirinya. Membentuk kista ketika dia jatuh di lingkungan yang pas, dia akan tumbuh sebagaimana biasanya.
Ini tadi biasanya hidup bebas di tanah lembab dan lingkungan berair atau ada yang beberapa sifatnya parasit. Ini untuk rhizopoda. Amoeba atau rhizopoda yang dibungkus cangkang ini contohnya foraminifera sama arcella. Ini bisa untuk penanda minyak bumi atau yang lainnya, ini bisa menggunakan yang bercangkang. Amoeba yang hidup bebas di tanah yang berair dan banyak mengandung bahan organik, contohnya amoeba proteus, sedangkan amoeba yang bersifat parasit terdapat di rongga mulut seperti Entamoeba gingivalis dan di dalam usus biasanya Entamoeba histolytica. Ini yang bersifat parasit. Sedangkan yang proteus ini yang hidup di alam bebas. Banyak ditemukan. Jadi yang sakit gigi itu tidak hanya karena apa? Karena bakteri asam laktat atau yang lain sebagainya. Yang bahaya ini karena Entamoeba gingivalis ini atau yang di dalam usus ini, yang Entamoeba histolytica ini yang menyebabkan pendarahan pada usus karena kontaminasi makanan biasanya. Contoh yang lain, ini yang dari kelas Rhizopoda ada Radiolarians, merupakan organisme laut bertubuh bulat seperti bola dan memiliki banyak duri yang terbuat dari zat kitin dan strontium sulfat. Memiliki anatomi lunak, terpisah ke dalam kapsul pusat yang mengandung endoplasma dan ektoplasma di sekitarnya. Radiolaria yang mati akan mengendap yang disebut dengan lumpur radiolaria yang digunakan sebagai alat penggosok serta bahan peledak. Ini contohnya. Jadi radiolaria ini juga memiliki genus. Ini contohnya. Ini banyak ditemukan di mana ya? Di Timur Leste, negara Timur Leste ya. Kalau dulu masih bagian dari Indonesia. Jadi salah satu penyebab Timur Leste itu Timur dulu. Timur keluar dari Indonesia itu karena dia memiliki tanahnya itu loh, bisa digunakan sebagai bahan peledak itu. Salah satu kepedeannya untuk keluar dari Indonesia karena tanahnya itu banyak mengandung radiolarians ini yang digunakan untuk bahan peledak. Tetapi ya sekarang Timur Leste namanya, merupakan negara yang miskin karena tidak mampu memanfaatkan ini. Ini radiolarian. Selanjutnya foraminifera. Ini memiliki rangka luar yang terdiri dari silika atau zat kapur. Semua anggota foraminifera ini hidup di laut. Yang terkenal dari ini adalah Globigerina. Kenapa dia hidup di laut? Kenapa tidak? Ya karena habitatnya di sana. Ini bisa digunakan sebagai petunjuk dalam pencarian sumber minyak bumi. Jadi cangkangnya foraminifera ini atau Globigerina ini tersusun oleh kalsium karbonat yang digunakan untuk penanda yang sangat baik, yang dapat digunakan untuk menghubungkan usia batuan sedimen di berbagai belahan dunia. Ini bisa menggunakan foraminifera ini. Jadi selain itu tadi bisa untuk petunjuk pencarian sumber minyak bumi. Bisa menggunakan foraminifera ini. Yang terakhir kayaknya selain amoeba ini ada Heliozoans. Ini hidup di air tawar, hampir mirip ini sama amoeba. Aksopodianya kaku yang digunakan untuk proses pencarian makanan atau proses makannya di daerah sekitar sini. Amoeboid kasar berbentuk bola dengan banyak proyeksi mikrotubulus kaku yang didukung oleh aksopoda mirip dengan radiolaria, tetapi mereka dibedakan karena kekuatan kapsul pusat dan elemen kerangka kompleks lainnya. Jadi ini lebih lentur dibandingkan dengan radiolaria itu tadi. Tahu sendiri radiolaria itu kan untuk penggosok, sehingga di situ harus kuat. Kayak abu gitu loh, abu apa ya? Abu
abu habis bakar-bakar kayu, kertas, di situ kan ada abunya. Lah, kalau abunya masih ada kayak pasir-pasirnya, lah itu di situ ada radiolarianya. Kayak semacam itu maksudnya. Kalau kita membayangkan radiolaria, sehingga itu kalau untuk menggosok kan enak untuk gosok-gosok. Lah, untuk heliozoans ini lebih lentur. Dia tidak sekaku itu tadi, radiolarians. Yang terakhir amuba. Nah, ini yang viral, contoh viral. Ini sering dibahas ketika SMA. Ketika SMA mesti bahasanya tentang amuba ini. Bagaimana dia menangkap mangsanya, apa saja bagian-bagian tubuh dari amuba ini ada secara lengkap. Vakulanya saja ada dua ya, ada vakula makanan untuk menangkap, terus nanti untuk mengedarkan sendiri ada yang namanya vakula kontraktil yang digunakan untuk mengedarkan makanan ke seluruh tubuh. Itu. Sitoplasmanya juga ada dua, yaitu ektoplasma sama endoplasma. Ini apa ya? Saya nggak menerangkan terlalu dalam untuk amuba ini karena sudah banyak dibahas waktu SMA. Sama bahasanya. Ektoamuba adalah jenis amuba yang hidup liar di luar tubuh organisme lain atau hidup bebas, itu sebutannya ektoamuba. Contohnya amuba proteus itu tadi, foraminifera, arcella, radiolaria itu merupakan ektoamuba. Ektoamuba adalah jenis amuba yang hidup di dalam tubuh. Yang hidup di dalam tubuh itu entamuba istilahnya. Contohnya entamuba histolytica atau entamuba coli yang sama-sama keduanya ini ditemukan di saluran pencernaan. Struktur tubuh amuba ini dilindungi oleh membran sel, sama semuanya dilindungi oleh membran sel. Di dalam selnya terdapat organel-organel seperti inti sel, vakula kontraktil, vakula makanan, dan lain sebagainya. Kalau terjadi gerakan, bisa juga sih lihat di YouTube untuk gerakan-gerakan amuba ini seperti apa, itu kalian bisa searching lewat YouTube. Dulu saya tempel di sini, tapi suaranya enggak apa ya, enggak keluar. Ini bagian-bagiannya, nanti silakan dilihat. Jadi kalau dulu saya pernah mengamati atau videonya ya, sebentar sih saya cekkan videonya masih ada apa tidak. Oh ini, oh ada sih videonya. Cara makan amuba. Oke, saya
Oke, kalian sudah melihat ya videonya? Mohon maaf Bu, di tampilan saya itu belum ada Bu. Loh, masa sih? Masih terlihat. Namun Masih terlihat terdengar PPT suaranya Bu. saja, Bu. Semuanya belum melihat? Iya, Jadi cuma terdengar suaranya audionya aja. Suaranya saja Bu. Oh ya, sudah wes, nanti nanti kalian bisa mencari sendiri videonya cara makan amubah. Cara amubah memakan mangsa itu seperti apa? Ternyata nggak terlihat ya. Jadi itu tadi yang di situ ada amuba sama ada paramecium. Paramecium ukurannya di bawahnya amuba tersebut, kemudian amuba menjulurkan kaki semuanya untuk menutup gerakan, jadi biar parameciumnya tidak bergerak kemanapun, itu ditutup dengan kaki semuanya amuba, kemudian tidak sampai sih, di video tersebut tidak sampai dilemaskan, karena parameciumnya masih gerak-gerak, itu biasanya sampai lemas, sampai tidak ada gerakan apapun, baru kemudian dimasukkan sama amuba tersebut ke dalam vakula makanan. Ketika di vakula makanan itu sudah mengalami proses pencernaan, maka di situ akan diedarkan oleh vakula kontraktil ke seluruh tubuhnya. Kalau sudah diedarkan ke seluruh tubuhnya oleh vakula kontraktil, di situ kan mesti ada sisa ya, produk metabolitnya yang tidak digunakan oleh amuba tersebut. Maka di situ akan dikeluarkan oleh amuba. Modelnya seperti itu. Kalau dulu waktu saya kuliah S1 dulu, mengamatinya bukan menggunakan paramecium kayak gitu, tapi menggunakan kayak vermipan. Ya vermipan. Di situ kan ada hamirnya vermipan. Terus dikasih warna kongoret sehingga warnanya merah. Di situ terlihat jelas bagaimana perputarannya makanan tersebut sampai keluar, nggak butuh waktu lama, cuma beberapa menit saja. Itu modelnya amuba makan mangsanya. Bisa kok, banyak itu videonya. Ini juga sih videonya yang hitam ini, tapi nggak bisa diputar. Ini 3 fakta mengenai rhizopoda. Beberapa rhizopoda adalah parasit Entamuba histolitica menyebabkan disentri amuba. Entamuba lainnya adalah simbion yang umum ditemukan di mulut manusia, di mana ia memakan bakteri dan makrofag manusia. Beberapa rhizopoda adalah di antara protista terbesar yang diketahuinya. Jadi ini yang Pelomyxa palustrus ini memiliki ukuran 5 mm, hampir bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi ya kecil sekali lah, 5 mm, sesemut mungkin ya, semut kecil itu. Amuba memperoleh makanan melalui proses fagositosis itu tadi, di video itu tadi. Ini yang menguntungkan, ini yang merugikan. Jadi ada yang menguntungkan, yang merugikan itu dari golongan amuba itu tadi. Itu tentang rhizopoda. Ada yang ditanyakan? Ringan ya materinya, ringan sekali. Untuk penelitian selama saya ngajar di UIN, sampai hari ini tuh tidak ada sih penelitian yang meneliti tentang rhizopoda. Kelas rhizopoda ini enggak ada. Atau nanti bahasan tentang protozoa ini yang bersifat parasit itu banyak dibahas di parasitologi. Jadi protozoa yang menyebabkan parasit banyak dibahas di parasitologi, mata kuliah pilihan. Sedangkan untuk mikroorganisme lain selain protozoa yang menyebabkan penyakit dibahasnya di mikrobiologi kesehatan. Jadi makanya itu sejak awal mereka sebenarnya bisa, bukan satu kesatuan gitu. Hanya ukuran saja yang membedakan. Sporozoa, kita beralih ke sporozoa, atau ada yang ditanyakan? Mohon izin, Bu. Ya, silakan Mas Yoga. Tadi disebutkan ketika protozoa ini ada di lingkungan yang ekstrim, itu dia membentuk kista. Memang fungsi kista itu untuk membantu dia untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Cuman yang saya bingungkan itu
bagaimana cara kista ini bekerja sehingga protozoa ini bisa hidup di lingkungan yang ekstrim tadi. Lebih ke Oke, cara kerjanya ya. oke. Iya, Terima cara kasih. kerjanya ya. Kista nanti kita bahas di pertemuan kedua ya. Proses pembentukan kista. Jadi tidak hanya amuba saja untuk membentuk kista, ada yang lainnya juga. Ketika lingkungan ekstrim, maka di situ akan membentuk kista. Kista itu kayak apa sih? Kayak semacam cangkang lah. Kalau bahasa bahasa mudah dibayangkan itu kayak semacam cangkang, atau biasanya kalau pada yang gampang kita membayangkan itu pada biji ya. Biji kalau lingkungannya tidak bagus, kalau lingkungannya bagus kan dia tumbuh menjadi tanaman. Kalau lingkungannya tidak bagus, maka dia akan mengalami dormansi, mempertahankan dirinya atau tidurlah dalam waktu cukup lama. Asalkan di situ nutrisinya tersedia. Sama kista pun cara berpikirnya, modelnya pun sama seperti itu. Jadi ketika suatu, dalam hal ini amuba ya, tapi tidak semua amuba loh ya. Jadi tidak semua bisa membentuk kista amuba tertentu. Itu ketika kondisi lingkungannya tiba-tiba terjadi perubahan, karena alam sekarang tidak sedang baik-baik saja, terjadi perubahan, maka di situ akan terbentuk kista. Bagaimana proses pembentukan kista? Tidak langsung rut. Di situ akan melindungi dirinya kayak semacam membentuk cangkang. Jadi di situ ada proses. Mungkin yang membutuhkan waktu tidak lama, seperti proses makannya hanya beberapa menit saja, mulai dari ujung ke ujung. Di situ akan kayak seperti membatu gitu. Seperti membatu. Untuk proses lebih jelasnya, bagaimana proses pembentukan kista, nanti kita bahas di pertemuan kedua. Karena di situ banyak yang melakukan pembentukan kista. Tetapi nanti ketika jatuh atau tergelincir di tempat yang cocok dengan dirinya, maka kista itu akan lepas dengan sendirinya, akan dibebaskan dengan sendirinya. Sama seperti biji itu, kalau membayangkan tentang kista itu seperti itu. Nanti kita bahas itu di pertemuan selanjutnya ya Mas Yoga. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum ke Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Zoo, hewan ya, sporozoa atau biji, atau hewan yang seperti biji atau biji yang mana di situ memiliki ciri-ciri seperti hewan. Ini sporozoa. Tidak memiliki alat gerak, makanya di sini gundul. Saya sebutkan tadi di sekitar sini ini gundulan. Memiliki bentuk seperti spora dan salah satu tahap dalam salah satu siklus hidupnya. Spora itu tadi, protozoa merupakan sel interaktif sangat kecil yang disebut sporozoid. Sebagian besar dari organisme ini hidup sebagai parasit pada manusia dan menimbulkan penyakit yang sering kali contohnya adalah malaria. Ini contohnya, ini ciri-cirinya. Memiliki daur hidup yang kompleks. Kalau ini daur hidupnya kompleks karena pada fase tertentu organisme ini hidup pada suatu inang, namun pada fase berikutnya organisme ini hidup pada inang yang berbeda. Tadi contohnya adalah ini ya, malaria, toksoplasma. Ya, toksoplasma sporozoa. Contohnya itu dia kompleks karena inangnya itu ada dua. Ada yang gametosit, ada yang bentuk melibatkan sel kelamin jantan sama sel kelamin betina. Ini sporozoa memiliki vakula kontraktil sama seperti tadi, memiliki daur hidup yang kompleks, dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual, membentuk spora. Tubuhnya berbentuk bulat panjang, ukurannya tubuhnya hanya beberapa mikron, tetapi di dalam usus manusia atau hewan dapat mencapai 10 mm di dalam. Tetapi ketika dia dikeluarkan dari usus manusia atau hewan, dia dikeluarkan terus ditumbuhkan di luar, tidak bisa mencapai ini, dia tetap kecil.
Tubuh dari kumpulan tropozoid berbentuk memanjang dan di bagian anterior kadang-kadang terdapat kait pengikat atau filamen sederhana untuk melekatkan diri pada inang. Nah, ini untuk melekatkan diri pada inang, makanya sulit lepas. Kecuali memang di siklus hidupnya itu harus lepas. Ini saya juga videonya tidak bisa diputar sebenarnya. Reproduksi secara aseksual dengan cara pembelahan dan terjadi di dalam tubuh manusia atau schizogoni atau skizogami. Reproduksi seksual dengan cara pertemuan mikrogamet atau dan makrogamet yang terjadi dalam tubuh nyamuk yang dinamakan sporogoni atau sporogami. Nah, ini yang menyebabkan dia disebut atau siklus hidupnya dikatakan kompleks karena ada reproduksi yang terjadi secara aseksual dan terjadi secara seksual, di mana aseksualnya itu terjadi pada tubuh manusia, sedangkan seksualnya itu terjadi pada inang selain manusia atau dalam hal ini nyamuk. Itu melibatkan makrogamet sama mikrogamet. Untuk reproduksinya secara aseksual dan seksual ini terjadi secara bergilir dalam siklus hidup yang sangat rumit, sama seperti telur sama ayam. Siapa dulu, telur dulu atau ayam dulu atau telur dulu, sama. Ini tidak bisa dipastikan aseksual dulu atau seksual dulu. Tapi kalau ayam telur, kalau kita membicarakan tentang teori evolusinya beda lagi loh ya. Tidak bisa tebak-tebakan telur dulu atau ayam dulu itu. Nah, ini kalau ini tidak ada teorinya, teori evolusinya tidak ada, dia mengintai siapa dulu, nyamuk dulu atau manusia dulu itu. Dan terjadi beberapa kali perubahan bentuk sporozoa pada saat berada di tubuh hewan perantara maupun di tubuh inang. Berikut akan diuraikan. Nah, ini untuk enggak ada, videonya sudah hilang. Kita bahas tentang jenis-jenis plasmodium yang berkembang, yang ada, yang banyak dibahas. Ada Falciparum, vivax, malaria sama oval. Ini malaria ini ya, yang viral di Indonesia sesuai kondisi Indonesia. Inang perantaranya adalah nyamuk Anopheles. Untuk ini sendiri ditemukan 175 spesies plasmodium, tapi yang banyak dibahas, yang banyak diungkap di jurnal-jurnal sampai saat ini hanya 4 ini sih. Falciparum, penyebab malaria tropicana, gejalanya yang ditunjukkan yaitu timbul demam tidak menentu dengan jangka waktu 1 kali 24 jam yang berpotensi menyebabkan kematian. Nah, kalau vivax ini penyebabnya adalah malaria tertiana, banyak ditemukan di Papua New Guinea. Plasmodium vivax dapat tetap dorman hingga bertahun-tahun di dalam tubuh manusia, sehingga nanti kambuh sembuh. Modelnya seperti itu. Atau biasanya kalian kalau kemah, nggak tahu sekarang masih ada kemah atau enggak ya. Kalau kemah itu sebelum kemah, kalau zaman saya dulu loh ya, sebelum kemah itu biasanya dikasih obat kayak pil gitu ya, pil kinah. Nah, salah satunya ini untuk mencegah ini plasmodium atau adanya nyamuk Anopheles yang membawa plasmodium ini. Nah, untuk orang-orang Papua itu ya sebagian besar sudah di dalam tubuhnya ini ada plasmodium vivax. Jadi orang Papua biasanya kalau kuliah di Jawa, punyalah teman orang Papua kuliah di Jawa Timur atau Jawa mana itu ya di dalam tubuhnya ya ada ini, kadang kambuh sembuh, kambuh modelnya seperti itu. Makanya kalau ke Papua ada sih biasanya harus minum apa dulu itu untuk mencegah ini. Jadi ini endemik daerah sana untuk Plasmodium vivax itu daerah Papua. Kalau Falciparum ada juga di Indonesia, tidak harus di Papua. Nah, malaria ini yang sering terjadi, makanya pada musim-musim seperti ini ada yang namanya
fogging itu ya, untuk menghindari Plasmodium malaria atau malaria quartana ini gejala demamnya 3 kali 24 jam. Kalau yang tadi 1 kali 24 jam, kalau ini 3 kali 24 jam. Yang terakhir Plasmodium oval, penyebab penyakit malaria oval tertiana atau limfa dengan gejala demam lebih ringan daripada malaria tertiana yang disebabkan oleh Plasmodium vivax. Sama, ini penyebabnya adalah Plasmodium vivax dengan masa sporulasi 48 jam, tetapi Plasmodium ini tidak ditemukan di Indonesia. Ini di negara lain. Jadi Indonesia aman dari Plasmodium oval, tetapi Allah memberikan Plasmodium vivax. Jadi ya sama saja. Tetap bersyukur. Nah ini selain Plasmodium ada Toxoplasma gondii atau Toxoplasma gondii ini inangnya adalah kucing. Hospes definitifnya Toxoplasma gondii ini adalah kucing, tetapi penularan dapat dilakukan pula oleh hewan berdarah panas seperti burung atau mamalia yang lain. Monyet itu juga bisa membawa Toxoplasma gondii ini. Yang biasanya berdampak kecil namun kadang kala berdampak fatal pada janin yang ibunya berkontak penyakit ini pada masa kehamilan serta dapat menyebabkan cacat atau kematian janin yang dikandungnya. Ini bahasanya yang terjadi itu pada kehamilan pertama. Pada kehamilan pertama. Kalau kehamilan pertama itu bisa berlangsung, maksudnya sampai melahirkan, mungkin nanti bisa menyebabkan cacat atau janinnya mati, ya keluar bayinya. Yang bahaya itu adalah tidak sampai melahirkan ya. Anaknya tidak sampai lahir, mungkin hanya beberapa trimester awal, mungkin mingguan. Yang berbahaya itu mingguan, kemudian terinfeksi Toxoplasma gondii ini. Terinfeksi Toxoplasma gondii ini, jadi di situ belum mampu membentuk seperti antibody gitu ya, belum mampu membentuk antibody. Nah itu yang nantinya tidak bisa hamil lagi, tidak bisa terjadi proses kehamilan. Tapi kalau sudah sampai melahirkan, entah itu cacat atau janinnya meninggal, itu masih bisa hamil lagi karena sudah terbentuk semacam antibody. Kayak tubuh itu sudah mempersiapkan, sudah ada kayak apa ya? Kayak gembok-gemboknya gitu. Kalau nanti ada yang masuk itu. Nah, ini yang bahaya. Makanya kalau orang yang memiliki kucing peliharaan atau apa biasanya kan dilakukan vaksin atau apa, atau nggak perlu dekat-dekat. Yang bahaya itu biasanya cewek, yang suka kucing kan cewek ya, atau biasanya belum menikah karena kesukaannya terhadap kucing, belum menikah, suka sama kucing, tidur sama kucing, makan sama kucing, apa-apa sama kucing. Lah itu juga bahaya karena belum terbentuk. Makanya suka oke lah, tapi jangan berlebihan sampai diajak tidur. Atau enggak apa-apa diajak tidur atau apa, asalkan divaksin. Jangan sampai kucingnya rembes, jelek gitu, enggak pernah mandi. Nah itu yang bahaya. Itu ya, untuk Toxoplasma gondii ini. Nah ini videonya tidak bisa diputar. Sporozoa merupakan organisme parasit, maka tidak ada peran menguntungkan bagi manusia. Jadi jenis ini tidak ada yang menguntungkan. Ada sih menguntungkan, tapi untuk perusahaan-perusahaan tertentu, kayak semacam endorse gitu, menawarkan ini bisa membasmi Plasmodium ini bisa membasmi ini, ya itu saja mungkin sisi yang lainnya menguntungkannya. Tapi dari mikroorganisme ini sendiri ya tidak ada yang menguntungkan sama sekali, karena tahu sendiri ya, mulai dari vivax, malaria, falciparum, oval sama Toxoplasma gondii ini ya semuanya menyebabkan penyakit. Tidak ada yang menguntungkan sama sekali. Yang memiliki obat untuk ini itu yang untung. Kalau kita terserang ini ya nggak untung.
Ini kerugian-kerugiannya sama seperti yang saya jelaskan. Nah, ini siklus hidupnya. Siklus hidup dari Plasmodium. Itu tadi disebutkan dia host space-nya merupakan kalau untuk Plasmodium ya ini. Plasmodium itu tadi nyamuk ya, di mana di nyamuk itu terjadi reproduksi secara seksual. Reproduksi secara seksual ini atau biasanya yang pertama kan ini nyamuk menghisap atau menggigit atau apa ya? Ya mengeluarkanlah ini yang tadi di dalamnya ini ada plasmodium. Di situ akan mengeluarkan sporozoid. Sporozoid ini akan melakukan proses pematangan, jadi akan dibawa bersama aliran darah yang ada di dalam tubuh ini akan menuju ke hati. Bagaimana kalau menuju ke usus? Ya enggak mungkin kalau menuju ke usus, beda lagi ceritanya. Bagaimana kalau dibawa menuju paru-paru? Beda lagi, itu akan menimbulkan hal lain. Ini akan dibawa ke hati. Nah, di sini di dalam hati ini akan berubah dari sporozoid akan berubah menjadi merozoid. Merozoid yang matang ini akan mengeluarkan merozoid, mengeluarkan sporozoid yang lain atau mengalami proses gametosit. Nah, ini gametosit ini akan berkembang ketika ada nyamuk lagi yang menggigit atau menghisap akan berkembang, di mana di situ akan terjadi di tubuh nyamuk ya, di tubuh nyamuk itu tadi akan terjadi reproduksi secara seksual yang melibatkan pertemuan mikrogamet sama makrogamet. Yang di plasmodium ini sendiri di dalamnya kan ada makrogamet sama mikrogamet itu yang dinamakan dengan sporogoni atau sporogami tadi. Nah ini atau sebutannya adalah oosit sama zigot ini. Nah ini akan terjadi sesuai namanya siklus yang bulat seperti ini. Akan terjadi proses kebulatan atau proses yang membingungkan itu tadi. Sedangkan pada manusia tadi kan terjadi secara aseksual, pembelahan diri ini tadi. Ini yang dinamakan dengan skizogoni. Sedangkan yang di dalam nyamuk dinamakan sporogami. Itu yang harus bisa dibedakan. Ini siklus hidup plasmodium. Nanti kalau diputar enggak itu, nanti silakan cari sendiri untuk videonya. Oke. Ini tadi materinya tentang rhizopoda sama tentang plasmodium ini ya. Ada yang ditanyakan? Mohon Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Baik, Bu. Terkait dengan reproduksi sporozoa tadi, Bu. Nah, itu kan reproduksi secara aseksualnya terjadi di dalam tubuh manusia dengan cara menyerang hati, ya kan, Bu? Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan yang pertama, apakah reproduksinya itu khusus pada manusia atau bisa dengan organisme lain? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu mengapa yang diserang itu hati gitu? Padahal kan kita tahu sendiri bahwa hati itu kan bisa melawan zat-zat yang beracun gitu. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Siapa ya? Kok nggak muncul ya? Khairul Ihsan ya? Ya betul nggak? Saya, Bu. Oh ya, betul. Yang tanya itu tadi. Oke, terima kasih pertanyaannya. Karena saya mencari orangnya yang mana ini yang ngomong sampai saya lupa. Oke, saya agak ingat sih tentang plasmodium ini ya. Siklus hidupnya yang pertama ini kan nyamuk ya. Nyamuk karena proses apa? Karena mengambil dari orang yang memang sudah terinfeksi terinfeksi plasmodium itu kemudian dihisap. Nah, di situ akan terjadi proses reproduksi seksual di nyamuk tersebut. Nah, pertanyaannya tadi, apakah ini hanya terjadi
pada manusia saja, bagaimana pada yang lainnya, organisme yang lainnya, mungkin sapi atau kerbau ya. Ya, bisa terjadi, tetapi kalau untuk sapi sama kerbau atau mamalia tingkat tinggi yang lainnya itu jarang disoroti karena efeknya itu tidak terlihat langsung, berbeda, tidak bisa dideteksi langsung untuk jenis-jenisnya. Dia terserang plasmodium apa itu tidak seperti itu kalau pada mamalia tingkat tinggi itu. Nah, untuk mengenali dia mamalia tingkat tinggi terserang plasmodium biasanya sering diare atau makannya kurang, itu kan biasanya tidak seperti pada manusia spesifik langsung menggunakan ini, langsung menggunakan itu. Itu yang membedakan. Jadi saya ingatkan lagi bahwa untuk nyamuk yang menghisap, yang membutuhkan darah itu adalah nyamuk betina. Jadi nyamuk betina saja, nyamuk jantannya tidak, karena di situ di siklus hidupnya si nyamuk jantan kan tidak bereproduksi kan ya, yang bereproduksi kan nyamuk betina kan. Nah itu membutuhkan sel darah merah ini untuk perkembangan atau untuk menghasilkan organisme yang baru pada nyamuk betina tersebut. Itu. Jadi bisa terjadi pada yang lain atau pada selain manusia. Bisa terjadi pada kerbau, sapi, kambing, atau primata yang lain itu bisa terjadi, misalnya monyet atau yang lainnya itu bisa terjadi, tetapi yang sering disoroti memang pada manusia karena manusia ini yang istimewa. Kenapa terjadi pada hati? Kenapa tidak terjadi pada organ yang lain? Nah, karena aliran darah ya, masuknya setelah dari jantung kan dipompa ke seluruh tubuh. Salah satunya adalah mengalir ke hati. Nah, hati ini tempatnya terkodekan. Meskipun di hati ini mungkin untuk toksik atau yang lainnya. Sejatinya ya semuanya itu sudah dilengkapi, tidak hanya di hati saja. Contoh ketika kita terinfeksi, gitu kan sudah ada pertahanan tubuh di mana sel-sel pertahanan tubuh ini akan merespon apa yang masuk atau benda asing yang masuk. Nah, ketika hati ini tidak mampu merespon itu atau organ yang lain tidak mampu merespon itu, maka di situ akan terjadi proses penumpukan di sini, di hati ini atau di yang lainnya. Ketika luka sama ketika kena COVID itu kan ya. Kalau COVID itu kan karena saluran pernafasan, adanya di paru-paru. Kenapa terjadi di paru-paru ya? Bersamaan dengan pernafasan itu tadi. Padahal paru-paru itu pelindungnya juga banyak. Ada pelindung mekanik kita batuk, otomatis keluar loh ya. Nah, karena jumlahnya banyak itu tadi, maka sel tubuh tidak mampu mempertahankan dirinya, sehingga di situ ada proses yang namanya terinfeksi. Nah, ini untuk plasmodium itu menginfeksinya di daerah hati ini karena hati tidak mampu mempertahankan meskipun dia dilengkapi seperangkat sel imun yang ada di dalam tubuh. Ya, sel imun itu kan banyak sekali. Sebelum masuk ke sel imun itu kan ada pertahanan mekanik, ada pertahanan kimiawi, baru di situ sel imun bertindak. Itu untuk. Lah, yang selain itu apalagi ya tadi pertanyaannya, saya agak lupa. Atau ada temannya yang mau menjawab? Atau saya diingatkan pertanyaan yang kurang apa? Udah, Bu, cuma 2 itu tadi. Oh iya betul ya, cuma 2 itu. Kayaknya tadi kok banyak. Oke, itu ada lagi yang ditanyakan? Sama-sama. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya? Masih semangat kuliah di biologi? Masih semangat dengan segala segala ya enggak hanya di biologi sih semua ya.
penduduk dunia lah merasakan ini semuanya. Kejadian ini semuanya. Jadi tidak hanya kita saja yang merasakan, seluruh dunia. Dunia terguncang oleh kondisi saat ini. Tidak ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin satu orang membacakan kesimpulan selain Mas Yoga sama Mas Khairul Ihsan. Satu orang untuk membacakan kesimpulan perkuliahan kita hari ini. Silakan. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Oke, silakan Mbak. Jadi untuk kesimpulan perkuliahan hari ini yaitu kita membahas tentang protista, yang mana protista merupakan organisme eukariotik uniseluler atau multiseluler yang belum terdiferensiasi menjadi jaringan. Protista itu terbagi menjadi 3, itu yang mirip hewan dinamakan protozoa, mirip tumbuhan dinamakan alga dan jamur. Kemudian protista itu bersifat autotrof atau bisa juga heterotrof, dan yang kebanyakan itu heterotrof. Kemudian protozoa itu bukanlah bakteri. Ada 4 perbedaan antara protozoa dan bakteri. Yang pertama yaitu pelindung tubuh, kedua bahan pelindung, ketiga bentuk tubuh, keempat gerak. Kemudian protozoa itu dibagi menjadi 4, yaitu flagellata, sporozoa, ciliata, dan rhizopoda. Yang pertama yaitu rhizopoda atau sarkodina yang bergerak dengan kaki semu. Kaki semunya ini untuk alat gerak atau juga untuk alat pemangsa makanan, bersifat heterotrof. Kemudian rhizopoda juga ada yang bercangkang dan ada juga yang telanjang. Yang bercangkang ini contohnya yaitu Globigerina, kemudian yang telanjang yaitu amoeba. Kemudian di rhizopoda ini ada radiolarian sebagai bahan peledak, foraminiferan sebagai penanda minyak bumi untuk mencari minyak bumi, kemudian ada heliozoans lebih lentur, yang ini itu lebih lentur daripada radiolaria. Kemudian ada amoeba, yang mana amoeba ini yang di luar tubuh ini dinamakan ektamoeba dan yang hidup di dalam tubuh itu dinamakan entamoeba. Kemudian yang kedua yaitu ada sporozoa yang tidak memiliki alat gerak. Contohnya itu dibawa oleh nyamuk Plasmodium sp, yang meliputi Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, Plasmodium oval. Kemudian ada juga Toxoplasma gondii, yang mana kedua ini Plasmodium dan Toxoplasma gondii ini tidak ada yang menguntungkan. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nilta Upida ya. Terima kasih. Demikian tadi perkuliahan kita pada sore hari ini. Mohon maaf banyak kekurangannya tadi keluar masuk. Semoga minggu depan tidak seperti ini lagi. Semoga stabil internetnya. Terima kasih untuk waktunya. Tetap jaga kesehatan, makan yang cukup, istirahat yang cukup. Jangan terlalu banyak pikiran, tidur yang nyenyak ya, biar tetap sehat. Oke. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan pada sore hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu.